Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyuni, NIM 119040078 dari kelas C, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, semester 3. Saya akan menjelaskan tentang usul fikih 2, yaitu materi pertama sampai materi ke-7. Materi pertama tentang memahami hak Allah dan hak adami, yaitu taklid dan talqiq. Pengertian taklid berasal dari bahasa Arab, yakni qallada yaqlidu taqlid, artinya meniru menurut seseorang dan sejenisnya. Menurut Al-Ghazali memberikan definisi, yaitu menerima ucapan tanpa hujah. Dan menurut Muhammad Rashid, taklid ialah mengikuti pendapat orang lain yang dianggap terhormat dalam masyarakat, serta dipercaya tentang suatu hukum agama Islam tanpa memperhatikan benar atau salahnya, baik atau buruknya, manfaat atau mudaratnya hukum itu. Hukum bertaklid terbagi menjadi dua macam, yaitu taklid yang diperbolehkan dan taklid yang dilarang atau haram. Taklid yang diperbolehkan atau mubah, yaitu taklid bagi orang-orang awam yang belum sampai pada tingkatan sanggup mengkaji dalil dari hukum-hukum syariat. Taklid yang kedua, yaitu yang dilarang atau haram, yaitu bagi orang-orang yang sudah mencapai tingkatan an-nazar, yang sanggup mengkaji hukum-hukum syariat. Yang kedua, pengertian talfiq, artinya mempertemukan menjadi satu. Talfiq bertujuan untuk memilih qaul atau pendapat yang ringan dan meninggalkan qaul pendapat yang berat, yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Hukum talfiq, para muqaddimin tidak membuat larangan terhadap talfiq atau seseorang yang bertalfiq. Bahkan pada tempat mereka menganjurkan untuk meneliti fatwa mereka, dan juga mengatakan tidak halal menfatwakan mereka apabila tidak diketahui alasan-alasannya. Materi yang kedua, yaitu dalalah dalam perspektif Hanafiyah. Pengertian dalalah secara bahasa berarti penunjukan, berasal dari kata dalla yang berarti menunjukkan. Lafal berarti ucapan dan perkataan. Secara istilah dalalah lafal ialah berbagai makna yang ditimbulkan oleh lafal atau perkataan. Dalam penunjukan nas media lafal terdapat dua kemungkinan, yaitu hukum yang ditunjukkan memang dikehendaki oleh konteks nas atau hukum yang ditunjukkan tidak dikehendaki oleh konteks nas. Macam-macam dalalah. Mazhab Hanafi membagi cara-cara digunakan untuk mengetahui dalalah lafal terhadap makna kepada 4 macam, yaitu ibarat al-nas, isyarat al-nas, dalalah al-nas, iktidal al-nas. Ibarat al-nas adalah dalalah lafal terhadap makna berdasarkan susunan lafal itu sendiri, baik lafal itu zahir, lafal yang menunjukkan pengertian yang jelas, namun lafal itu atau nas, lafal yang menunjukkan makna yang jelas dan lafal itu dimaksudkan untuk menjelaskan makna tersebut. Isyarat al-nas adalah lafal terhadap makna yang tidak dimaksudkan melalui susunan kalimatnya, baik dalam bentuk makna pokok atau tidak pokok. Hanya saja makna tersebut menetap dan melekat pada makna yang dimaksudkan melalui susunan kalimatnya. Dalalah al-nas adalah lafal terhadap ketetapan hukum terhadap pada persoalan yang dinyatakan dalam nas, yang kemudian dipertunjukkan pada persoalan yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam nas. Iktidal an-nas adalah suatu lafal terhadap sesuatu yang tidak disebut secara tersier dalam nas. Akan tetapi, keabsahan dan kebenaran lafal itu mau tidak mau harus memperkirakan keberadaannya. Materi yang ketiga, yaitu dalalah dalam perspektif Syafi'i, Maliki, dan Hambali, yaitu mantuk. Secara etimologi, mantuk berasal dari bahasa Arab yang artinya berbicara. Berarti yang dibicarakan mantuk adalah arti yang diperlihatkan oleh lafal yang diungkapkan, yakni petunjuk arti tidak keluar dari unsur-unsur yang diucapkan.
Mantuk terbagi menjadi dua, yaitu mantuk syari. Menurut Wahabah Zuhali, yang dimaksud dengan mantuk syari ialah penunjukan lafal nas yang jelas secara langsung tercakup dalam ungkapan lafal nas. Yang kedua, zahir adalah suatu perkara yang menunjukkan sesuatu makna yang segera dipahami ketika ia diucapkan, tetapi disertai kemungkinan makna lain yang lemah. Yang kedua, pengertian mafhum secara bahasa, yaitu artinya faham. Berarti yang difahami. Mafhum pemahaman adalah arti yang tidak diperlihatkan oleh lafal yang diucapkan, yakni petunjuk arti keluar dari unsur-unsur yang diucapkan. Menurut Syafi'i Karim, mafhum adalah sesuatu yang ditunjuk oleh lafal tetapi bukan dari ucapan lafal itu sendiri. Pengertian mafhum mufaqqah adalah suatu petunjuk kalimat yang menunjukkan bahwa hukum tertulis pada kalimat itu berlaku pada masalah yang tidak tertulis. Karena ada persamaan dalam maknanya disebut mafhum mufaqqah, karena hukum yang tidak tertulis sesuatu yang hukum yang tertulis. Mafhum mufaqqah merupakan pemahaman yang diberikan kepada lafal mafhum itu selaras dengan yang dimiliki oleh lafal mantuk. Dengan kata lain, makna yang hukumnya sesuai dengan mantuk. Pengertian mafhum mukhalafah dan pembagiannya. Mafhum mukhalafah merupakan pemahaman yang diberikan kepada lafal mafhum. Itu tidak selaras dengan yang dimiliki oleh lafal mantuk. Dengan kata lain, makna yang berbeda hukumnya dengan mantuk. Syarat-syarat mafhum mukhalafah, yaitu yang pertama, mafhum mukhalafah tidak berlawanan dengan dalil yang lebih kuat, baik dalil mantuk maupun mafhum mufaqqah. Yang kedua, yang disebutkan mantuk bukan suatu hal yang biasanya terjadi. Yang ketiga, yang disebut mantuk bukan dimaksudkan untuk menguatkan sesuatu keadaan. Yang keempat, yang disebut mantuk harus berdiri sendiri, tidak mengikuti kepada yang lain. Materi yang keempat, kejelasan dalalah dan tingkatannya. Pembagian lafal itu sebenarnya dilihat dari segi mungkin akan tidaknya ditakwilkan atau dinas. Dilihat dari peringkat kejelasan lafal itu menurut golongan Hanafiyah, dimulai dari yang jelasnya bersifat sederhana, zahir, cukup jelas, nas, sangat jelas, mufassar, dan super jelas muhkam. Dalalah yang jelas dari nas adalah makna yang ditunjukkan oleh bentuk nas itu sendiri tanpa membutuhkan faktor luar. Kejelasan tingkat dalalah. Yang pertama, ad-dohir. Ad-dohir berasal dari kata dohara, artinya tampak, terlihat, muncul, lahir. Menurut istilah ahli ushul fikih adalah sesuatu yang maksudnya ditunjukkan oleh bentuk nas tanpa membutuhkan faktor luar, bukan tujuan asal dari susunan katanya, dan mungkin untuk ditakwilkan. Yang kedua, an-nas. Menurut bahasa, an-nas berarti munculnya segala sesuatu yang tampak. Oleh sebab itu, dalam mimbar nas ini sering disebut manasahat. Yang ketiga, al-mufassar. Menurut istilah, al-mufassar adalah nas yang dengan sendirinya menunjukkan makna secara rinci yang tidak memungkinkan adanya takwil. Yang keempat, al-muhakkam. Muhakkam adalah suatu lafal yang menunjukkan makna dengan dilalah, tegas dan jelas, serta qad'i, dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis dan dinasak, meskipun pada masa Nabi, lebih-lebih pada masa setelah Nabi. Lafal muhkam apabila lafalnya khas tidak bisa ditakwil dengan arti lain. Yang kelima, materi yang kelima itu tentang ketidakjelasan dalalah dan tingkatannya. Al-khair, al-musyakkil, al-mujmal, al-mutasabbih. Yaitu al-kafi. Pengertian al-kafi menurut bahasa adalah tidak jelas atau tersembunyi. Sedangkan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Adib Saleh adalah suatu lafal zahir yang jelas.
maknanya, tetapi lafal tersebut menjadi tidak jelas karena ada hal baru yang mengubahnya, sehingga untuk mengatasinya tidak ada jalan lain kecuali dengan penelitian yang mendalam. Yang B, al-musakkil, yaitu artinya samar, disebabkan oleh lafal itu sendiri. Musakkil menurut bahasa ialah sulit atau sesuatu yang tidak jelas perbedaannya. Sedangkan menurut istilah, musakkil adalah suatu lafal yang tidak jelas maksudnya, karena ada unsur kerumitan, sehingga untuk mengetahui maksudnya diperlukan ada indikator tertentu untuk dapat menjelaskan kerumitan itu. Yang C, al-mujmal, yaitu artinya yang belum jelas karena masih bersifat garis besar. Secara bahasa, mujmal berarti samar. Secara istilah, para ahli usul fikih mendefinisikan mujmal dalam berbagai macam, yakni mendefinisikan mujmal sebagai suatu lafal yang tidak dapat dipahami maksudnya kecuali ada penjelasan dari yang mengeluarkan lafal mujmal itu, dan melalui penjelasannya diketahui maksud lafal tersebut. Yang D, al-mutasabbih, secara bahasa adalah lafal yang meragukan pengertiannya karena mengandung beberapa persamaan. Dalam istilah hukum, lafal mutasabbih adalah lafal yang samar artinya dan tidak ada cara yang dapat digunakan untuk mencapai artinya. Materi yang ke-6 yaitu pengertian mustarak, penyebab dan contoh-contoh dalalah mustarak. Pengertian mustarak yaitu berasal dari kata syaraka yang bermakna berserikat, bersekutu, dan bercampur. Mustarak di sini menurut Dr. Zain bin Ali bin Mahafiz dalam kitabnya Suwarul Mustarak al-Lafazi fil Qur'ani adalah suatu lafal yang memiliki banyak arti yang berbeda dan tidak ada hubungannya satu sama lain. Penyebab terjadinya mustarak yaitu yang pertama, perbedaan suku Arab dan menerapkan dan menggunakan lafal bahasa. Yang kedua, lafal dipakai sesuai dengan makna terapan lafal, namun terkadang lafal tersebut digunakan sebagai ungkapan metafora. Yang ketiga, satu lafal memang memiliki makna ganda dan keduanya adalah makna yang sesungguhnya. Yang keempat, lafal tersebut secara bahasa memiliki makna tertentu, namun syariat merubah makna lafal sehingga memiliki makna yang berbeda. Yang C, penyuguhan dan menganalisa contoh-contoh mustarak. Contohnya, apabila di dalam nas syarak terdapat lafal yang mustarak, jika mustaraknya itu terjadi antara arti secara bahasa dan istilah syarak, maka yang harus digunakan adalah makna syarak. Jika mustarak itu terjadi antara dua makna bahasa atau lebih, maka yang harus digunakan adalah makna salah satunya dengan suatu petunjuk yang dapat menentukannya. Tidak boleh menggunakan kedua atau semua makna mustarak secara bersamaan. Dalalah mustarak, para ulama usul menyatakan bahwa pengertian mustarak berbeda dengan pengertian asli. Dengan kata lain, suatu lafal yang tarik-menarik antara kecenderungan mustarak dengan kecenderungan infirad suatu pengertian, maka yang dominan dalam zan ialah pengertian mustarak, dan kecenderungannya pengertian mustarak pun tidak menjadi tidak kuat. Yang ketujuh, materi yang ketujuh tentang lafal am dan dalalahnya. Pengertian am yaitu secara etimologi berarti merata, yang umum, sedangkan secara terminologi atau istilah yaitu bahwa al-am adalah lafal yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian tiap lafal itu sendiri, tanpa dibatasi dengan jumlah lafal tertentu dan dibatasi dengan jumlah tertentu. Lafal am ini adalah menurut kepada bentuk dari suatu lafal. Di dalam lafal itu tersimpul atau masuk semua jenis yang sesuai dengan lafal itu. Macam-macam am. Yang pertama, am yang tetap
dalam keumumannya, seperti dalam firman Allah yang artinya, dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Yang kedua, al-am al-murad bihi al-khusus, yaitu am yang dibarengi dengan korinahnya yang dapat meniadakan ketetapan al-am kepada keumumannya dan dapat menjelaskan bahwa yang dimaksud daripada ialah sebagai salah satunya. Seperti firman Allah yang artinya, mengerjakan haji ke Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Yang ketiga, am yang dikhususkan atau al-am al-maksus, yaitu am al-maksus dibarengi dengan korinah yang dapat meniadakan kemungkinan mentaksiskannya, dan tidak pula merupakan korinah yang dapat meniadakan dalalahnya atas umum. Seperti kebanyakan nas yang di dalamnya terdapat siqot umum adalah digeneralkan dari korinah-korinah berupa akal atau lafal atau urf kebiasaan yang dapat menentukan umum atau khusus. Maka yang maksud dengan al-am di sana ialah khususnya orang-orang yang menjadi objek taklid, karena akal merupakan batasan yang menghendaki memperkecualikan, bukan mukhalla. Sekian yang dapat saya jelaskan dari materi pertama sampai materi 7. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.